Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas peristiwa bersejarah G30S PKI. Kita sudah menyiapkan beberapa narasumber untuk menjelaskan latar belakang, tokoh, alur kejadian, dan hikmah dari peristiwa ini. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Saya, Zaidan Akbar sebagai host, lalu ada Nyima Saptirani Hakiki sebagai narasumber 1, lalu ada Saina Herveni sebagai narasumber 2, selanjutnya ada Hasbi Hilmawan sebagai narasumber 3 dan Wiwin Sulastri sebagai narasumber 4. Kalian penasaran gak sih dengan latar belakang kejadian G30S PKI ini? Kalau aku sih penasaran ya. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita dengar cerita dari Nyima Saptirani Hakiki yang akan menceritakan latar belakang dari kejadian ini. Selanjutnya, ada narasumber yang akan menjelaskan tentang alur kejadian dari peristiwa G30S PKI. Yuk kita dengerin sama-sama. Jadi, Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki latar belakang panjang dan kompleks. PKI berawal dari organisasi ISDV atau Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan Hans Nevlin tahun 1914. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi PKH dan akhirnya menjadi PKI. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, pengaruh Syarikat Islam. ISDV pernah bekerja sama dengan Syarikat Islam. Lalu muncul perpecahan antara SI merah atau komunis dan SI putih, agamis. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme. PKI aktif menentang imperialisme Belanda serta memperjuangkan hak buruh dan petani. 3. Pemberontakan Madiun 1948. PKI juga pernah memberontak dengan tujuan mengganti ideologi negara menjadi komunis, namun berhasil ditumpas. Dan yang keempat, menjelang 1965, saat itu berkembang isu bahwa Presiden Soekarno sakit parah. Isu ini menimbulkan ketidakpastian politik, terutama antara PKI yang ingin memperkuat posisi dalam konsep Nasakom dan militer yang curiga pada gerakan mereka. Akhirnya, pada malam 30 September 1965, pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S melakukan penculikan terhadap perwira tinggi TNI AD. Peristiwa ini yang dikenal sebagai G30S PKI. Wah, sangat menarik sekali bukan teman-teman latar belakang dari kejadian G30S PKI ini. Terima kasih kepada Nyimas yang sudah menceritakan latar belakang G30S PKI. Setelah kalian mendengar latar belakang cerita G30S PKI, kalian penasaran gak sih tokoh apa aja nih yang terlibat dalam kejadian G30S PKI? Kalau kalian penasaran, dengerin yuk cerita dari Saina. Dari peristiwa G30S adalah 7 perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Siswono Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Stoyo Siswomi Harjo, Letu Pierre Tendian. Mereka diculik dari rumah masing-masing di Jakarta, dibawa ke lubang buaya lalu dibunuh secara kejam. Jenazahnya kemudian dibuang ke dalam sumur tua sebelum akhirnya ditemukan. Selain 7 pahlawan revolusi, ada juga tokoh lain yang terlibat, seperti DN Aidit selaku ketua PKI yang kemudian ditangkap dan dieksekusi. Lejen Soeharto juga berperan penting karena bergerak cepat menumpas G30S dan mengendalikan keadaan.
Dari sini terlihat bahwa peristiwa ini bukan hanya penculikan, melainkan perbuatan kekuasaan di level tertinggi negara. Sangat banyak dan menarik ya teman-teman dari tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya ada narasumber yang akan menjelaskan tentang alur kejadian dari peristiwa G30 SPKI. Yuk kita dengerin sama-sama. Setelah pencegahan dan pembunuhan, pasukan G30S pun bergerak dengan cepat. Mereka berusaha menguasai radio Republik Indonesia dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dengan tujuan mengambil alih pemerintahan. Namun, gerakan itu segera ditumpas oleh TNI AD di bawah pimpinan Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 3 Oktober 1965. Jenazah para perwira ditemukan di lubang buaya. Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Wah, ternyata banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan ya dari peristiwa G30 SPKI ini. Nah, dari kejadian G30 SPKI ini, apa sih hikmah dan makna yang dapat kita petik dari kejadian tersebut? Hikmah dari peristiwa G30 SPKI kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, kewaspadaan nasional. Bangsa harus selalu waspada terhadap ancaman yang bisa mengganggu keadaan dan stabilitas negara. Terus yang kedua, bahaya kekerasan dalam politik. Upaya merebut kekuasaan dengan cara kekerasan hanya menimbulkan penderitaan dan perpecahan. Terus yang ketiga, pentingnya persatuan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk menjaga keutuhan negara. Ternyata banyak hikmah dan pembelajaran yang dapat kita petik ya teman-teman dari kejadian G30 SPKI ini. Nah teman-teman, nih kita akan tayangkan nih beberapa cuplikan dari film dokumenter G30 SPKI pada tahun 1965. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara. Ayo bicara. Mata ini, baik. Siksa neraka ini belum dimulai, Jenderal. Bukan main wanginya minyak wangi jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Masih tutup mulut. Pegang. 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 Ayo, Tegun. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Letakkan senjata. Wah, ternyata banyak sekali cerita menarik dari peristiwa G30 SPKI ini. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara saja. Semoga apa yang kita ceritakan dari podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa.